Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Dalam konsep syariah, obligasi merupakan salah satu instrumen investasi di mana transaksinya sesuai dengan sistem dan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penerbitannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang memerlukan penambahan modal ataupun pendirian proyek baru dengan perencanaan alokasi dana yang matang dan tertata, serta mempunyai jangka waktu menengah dan panjang. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2002, obligasi syariah yang lazim disebut sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan penerbit sukuk kepada pemegang sukuk yang mewajibkan penerbit sukuk membayar sejumlah dana kepada pemegang sukuk sesuai kesepakatan awal serta membayar kembali nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan beberapa prinsip, diantaranya ijarah, istisna, mudarobah, musyarakah, murabahah, waqalah, dan muzaroah. Saat ini, prinsip yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu prinsip mudarobah dan ijarah. Dalam sukuk mudarobah, pemegang sukuk adalah pihak yang menyediakan modal dan penerbit sukuk adalah pihak yang menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi pembagian atau biasa disebut nisbah yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul juga akan ditanggung bersama, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard atau niat tidak baik dari pihak penerbit sukuk. Sedangkan pada sukuk ijarah, suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Investasi sukuk telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia, dan perdagangannya pun berbasis syariah. Dalam proses penerbitan sukuk, ada beberapa prinsip syariah yang berlaku. Secara umum, prinsip dan karakteristik sukuk ada sebagai berikut. Yang pertama, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit sukuk harus terhindar dari unsur non-halal. Yang kedua, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil atau biasa disebut nisbah, yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak, emiten, dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka implementasi prinsip syariah bisa lebih terjamin. Dalam pilihan unit link yang ada di Prudential Indonesia saat ini, bagi nasabah yang memiliki profil risiko moderat dan cenderung lebih memilih fund dengan unsur obligasi syariah yang dominan, maka dapat memilih fund Pruling Syariah Rupiah Cash and Bond Fund, di mana komposisi pada akhir Maret 2020 memiliki porsi 72% di obligasi syariah. Demikian Weekly Investment Podcast dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.